Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Sebagaimana khatib di dalam muqaddimah mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan seluruh apa yang disyariatkannya. Setelah itu mengikuti Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Maka kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Puasa adalah sebuah benteng yang sesungguhnya benteng itu terkait dengan masalah hawa nafsu. Baik hawa nafsu yang terkait hawa nafsu berupa yang dohir, yang nampak, seperti menahan tidak makan, tidak minum, tidak jima suami istri di siang hari, maupun menahan hawa nafsu yang bersifat batin, yaitu tidak melakukan di dalam hati-hati mereka menjadi hati yang kotor, lalu kemudian keluar dari mulut-mulut mereka mencela, mencaci maki, menuduh, namimah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai benteng terkait dengan masalah hawa nafsu, baik secara zahir maupun secara batin. Sehingga beliau bersabda dalam hadis itu disebutkan berikutnya, "Fala yarfas wala yajhal." Jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh, seperti mencela, mencaci maki, menuduh dan lain sebagainya. Fa ini mru'un qatalahu, dan jika seorang itu berantem berselisih maka ausatamahu atau mencelaknya, falyakul, maka hendaklah ia berkata, inni shaimun marrataini, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa, dan itu dikatakan dua kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap Allah Ta'ala. Dalam kajian kitab Tazkiyah oleh para ulama dengan penjelasan hadis ini, maka sesungguhnya manusia pada saat diberikan oleh Allah Ta'ala dalam kewajiban untuk melakukan ibadah saum di bulan Ramadan ini, salah satunya manfaatnya adalah maka kita akan bisa memanage hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sementara hawa nafsu atau nafsu itu sendiri, maka ada tiga sebagaimana penjelasan para ulama. Salah satunya oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tazkiyahnya maupun Syekhul Islam gurunya. Maka beliau menjelaskan nafsu itu ada tiga. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang mengajak kepada kebaikan, akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat kebaikan itu mendatangkan pahala yang begitu banyak. Dan pada akhirnya nafsu yang mengajak kepada kebaikan ini yang disebut dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang ini, jiwa yang tenang, maka nanti akan Allah berikan balasannya berupa surga. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, pulanglah ya ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, sebuah keridhaan yang penuh dengan diridhai. Sehingga dalam akhir ayat ini disebutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kalian sebagai golonganku, sebagai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Dalam kajian kitab
siam, salah satunya di dalam kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Asari di dalam sifat shaumin Nabi fi Ramadan, maka beliau menjelaskan salah satu ketika disebutkan temannya orang-orang yang berada dalam nafsu mutmainnah ini adalah malaikat. Jadi temannya orang-orang yang berada dalam nafsu mutmainnah itu adalah malaikat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu mu'aqibat, baginya manusia itu ada malaikat mu'aqibat, malaikat yang akan selalu mengelilingi min baini yadayhi wa min khalfihi, mengelilingi manusia, ada di hadapannya maupun ada di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, menjaganya dari perintah-perintah Allah. Makanya ketika disebutkan di dalam sebuah hadis yang dihadirkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Asari dalam sifat shaumun Nabi fi Ramadan, maka sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, di bulan Ramadan seperti ini, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan, inti dari sebuah ibadah bulan Ramadan, kelebihannya ada Lailatul Qadar dan lain sebagainya, maka malaikat yang berada di dalam nafsul mutmainnah ini akan selalu mengingatkan, ya, akan selalu mengingatkan dengan ucapan-ucapan yang selalu dibisikkan kepada malaikat muakibat, kepada manusia, kepada orang-orang yang menunaikan di dalam ibadah shaum Ramadan ini. Ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, ya, sambutlah kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Di siang harinya puasa, kemudian di malam harinya menegakkan qiyamul lailnya, menegakkan sholat tarawihnya, membaca Qur'annya. Apalagi kita berada di 10 hari terakhir, maka ini banyak sekali keutamaannya. Termasuk doa-doa akan dikabulkan, termasuk permohonan ampunan itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah kita sia-siakan. Sehingga apa? Malaikat muakibat ini akan menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, aqbil, sambutlah. Sambutlah bulan Ramadan ini dengan kebaikan, amal-amal soleh. Sehingga apa? Malaikat muakibat ini pun sebaliknya, dia akan menyeru kembali, ya baghiyas syarr, wahai pencari keburukan, pencari kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya, aksir, hentikan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, menunaikan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Makanya cenderung di bulan Ramadan ini kejahatan itu berkurang. Meskipun sesungguhnya masih ada kejahatan-kejahatan di bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya setan-setan itu tetap ada. Meskipun dalam hadis disebutkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, ini disebutkan wasufidatis syayatin, maka kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Fadailul Awqatnya, maksudnya dibelenggu, diikat, bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika nggak bisa ngapa-ngapain, orang-orang yang berada di dalam bulan Ramadan ini menegakkan di dalam ibadahnya. Dia mendengarkan seruan malaikat tadi, supaya melakukan kebaikan terus, menjalankan ibadahnya. Dan tidak melakukan sedikit pun niat untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan. Sehingga jin-jin kafir atau setan-setan itu terbelenggu. Tetapi ketika di bulan Ramadan ini mengabaikan ajakan malaikat muakibat tadi untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan kejahatan, dia acukan sama sekali. Dia tidak ikuti ajakannya. Maka pada saat itu setan-setan itu, kata Imam Al-Baihaqi, maka setan-setan itu tidak terbelenggu lagi, sama seperti di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nafsu ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kejahatan, menyuruh dalam keburukan, kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Maka nafsu ammarah bisu ini
Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, temannya adalah setan. Temannya adalah jin-jin kafir. Sebagaimana beliau kemudian menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya. Beliau kemudian menjelaskan, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang di antara kalian illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin, melainkan akan ditemani, dikuntit, diikuti terus qarinatun minal jin, teman dari jin. Maksudnya jin di sini adalah jin kafir. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan dalam hadis ini adalah jin kafir. Biasanya orang awam menyebut jin qarin, maksudnya jin kafir yang dimaksudkan di sini. Sehingga para sahabat sempat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau termasuk juga orang yang diikuti oleh jin kafir tersebut? Beliau pada awalnya menjawab, qala wa iyaya, betul aku itu diikuti oleh jin kafir. Illa anallaha a'anani alaihi fa aslama. Melainkan aku ini ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan ditolong oleh Allah Ta'ala, jin kafir yang mengikuti aku itu diislamkan oleh Allah Ta'ala. Fala ya'murni illa bi khairin. Jin yang sudah masuk Islam, dia tidak akan menyeru kecuali dalam kebaikan. Sementara kita ini diikuti oleh jin-jin kafir yang siap 24 jam untuk menjadikan hawa nafsu kita, menjadikan nafsul ammarah bisu, nafsu yang akan menyeru dalam keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Bayangkan 24 jam. Meskipun pada saat itu juga bersamaan, malaikat muakibat itu pun menjaga kita. Sehingga bagaimana kita untuk bisa mengelola nafsu ini? Apakah mengikuti nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang yang mengajak kepada perbuatan baik, amal soleh dan lain sebagainya, atau sebaliknya kita mengikuti nafsul ammarah bisu, nafsu yang menyuruh dalam kejahatan, keburukan, perbuatan dosa. Ini tergantung kepada kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nafsu ammarah bisu ini sesungguhnya pada akhirnya jin-jin kafir itu menginginkan kita supaya ikut serta masuk ke dalam neraka. Tujuan mereka jin-jin kafir supaya kita ini akan ikut serta masuk ke dalam neraka. Dan ini disebutkan di dalam sebuah ayat Quran dalam surat Ibrahim ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum. Fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Dalam ayat ini disebutkan waqala syaitan, dan berkatalah setan. Siapa setan yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Tafsirul Qayyim li Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan setan di sini adalah jin-jin kafir. Jin-jin kafir itu nanti di akhirat kelak akan berpidato di hadapan manusia-manusia yang ketika di dunia mampu dijadikan setan oleh jin-jin kafir, yang pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka. Lamma qudiyal amru, tatkala sudah diputuskan di akhirat itu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Yang masuk surga adalah mereka orang-orang yang selama ini taat kepada Allah Ta'ala.
dan tidak mengikuti ajakan jin-jin kafir, yaitu setan tadi. Sementara jin kafir dan manusia yang jadikan setan di akhirat kelak itu nanti, maka dia divonis masuk ke dalam neraka. Sehingga jin kafir itu kemudian mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar. Orang yang taat akan sampai ke surga, orang yang maksiat sampai ke neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, janjiku kepada kalian aku ingkari. Artinya di dunia setan itu, jin kafir berjanji menggoda manusia, diiming-imingi supaya manusia itu nanti akan mendapatkan iming-iming yang baik. Tapi itu pada akhirnya akan diingkari. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'autukum. Aku tidak punya kekuasaan sedikit pun kepada kalian semasa di dunia, illa an ta'autukum, kecuali aku ini hanya menggoda kalian saja. Fastajabtum li. Sehingga jin kafir mengatakan kepada manusia yang jadikan setan di akhirat itu nanti, fastajabtum li. Kenapa kalian ikuti ajakanku semasa di dunia itu? Fala talumuni walumu anfusakum. Jin kafir ini pada akhirnya mengatakan, jangan salahkan diriku. Maksudnya apa? Jangan salahkan diriku, kalau engkau manusia jadi setan, itu akan sama-sama masuk neraka dengan jin kafir tadi. Jangan salahkan diriku, kata si jin kafir ini, kata Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Sehingga jin kafir mengatakan kembali, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolongmu wahai manusia yang ketika di dunia memperturutkan hawa nafsunya dalam nafsu ammarah bisu, nafsu dalam keburukan yang menjadi setan-setan itu tadi. Ya, aku tidak bisa menolongmu dari jeratan masuk ke dalam neraka ini. Wa ma antum bimusrihi. Kamu pun apalagi tidak akan bisa menolongku dari jeratan masuk ke dalam neraka ini. Sehingga di akhir ayat itu disampaikan oleh Allah Ta'ala, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya dahulu ketika di dunia aku tidak pernah membenarkan engkau menyekutukan aku dengan Allah Ta'ala, melakukan kesyirikan. Ini ajakan yang paling diinginkan oleh jin-jin kafir di dunia ini, melakukan kesyirikan. Lalu kemudian ada melakukan kekufuran, melakukan kebid'ahan, sampai kepada perbuatan-perbuatan maksiat seperti zina, kemudian minum khamr, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya, sampai kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat ringan, seperti di dalam adab-adab yang ringan, adab makan, adab minum, dan lain sebagainya, seperti adab makan minum dengan tangan kiri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Maka orang yang makan dengan minum, maka makan dengan minum dan dengan tangan kirinya, maka itu adalah tangannya setan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyasrib biyaminih fa inna syaitan, karena sungguhnya setan itu yakul wa yasrabu bishimalihi, makan dan minum dengan tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Sehingga saum atau puasa ini sungguh mengajarkan kepada kita untuk bisa mengelola nafsu kita supaya menjadi nafsu yang mutmainnah, yang akan sampai kepada surga Allah Ta'ala. Sebaliknya, jangan sampai kita berada di dalam nafsu ammarah bisu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah bin dzalik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.